Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita terutama di edisi perdana kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Abi Ali Al-Hasan ibni Ahmad bin Abdullah ibni Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibnu Al-Banna, kalau kita mau tambahkan As-Salafi. Ini untuk membedakan dengan Hasan Al-Banna As-Sufi Al-Ikhwani, ya. Jangan sampai nanti kita dituduh ikhwani, ya, gara-gara ngajarkan kitabnya Hasan Al-Banna juga. Ini namanya Al-Hasan dan Al-Banna, cuma ini Hasan Al-Banna yang Salafi Al-Baghdadi, bukan yang Ikhwani As-Sufi Al-Misri. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara motivasi kita mengkaji, mempelajari bersama kitab ini, yang pertama tentunya karena penulisnya ulama ahli sunnah wal jamaah, apalagi beliau hidup di abad ke-5 Hijriyah, seabad dengan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang sudah kita kaji kitabnya Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits. Kemudian yang kedua, motivasi kita mengajarkan kitab ini karena ada keistimewaan dibandingkan yang lainnya, yaitu sebagaimana judulnya, kitab ini namanya Al-Mukhtar, dari kata-kata ikhtara yakhtar, pilihan. Penulis nanti akan disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam muqaddimah beliau, dinamakan Al-Mukhtar karena kitab ini penulisnya hanya sekedar menukil, memilih poin-poin akidah dari 3 kitab yang utama, ya. Kitab Asy-Syariah karangan Imam Al-Ajurri yang meninggal tahun 360 Hijriah, yang merupakan gurunya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, yang kitabnya masih kita kaji setiap hari Rabu, Al-Ibana As-Sughra. Imam Ibnu Battah adalah muridnya Imam Al-Ajurri. Jadi otomatis kita belajar kitab ini
di antaranya mempelajari juga sebagian atau ringkasan dari kitab Asy-Syariah. Kalau kitab syariahnya sendiri berat kalau untuk kita mengajarkannya. Di samping besar dan juga dengan sanad-sanadnya. Namun di sini beliau pilih sekali lagi di antaranya untuk memudahkan kita dalam mengkajinya, mempelajarinya. Demikian pula kitab ini hanya sekedar menukil dari pembahasan akidah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya, tepatnya di kitab At-Tauhid. Kalau kita pelajari Sahih Bukhari, akhir kitab Sahih Bukhari kitab At-Tauhid. Jadi ini Imam Ibnu Al-Banna As-Salafi meringkas dari pembahasan Imam Bukhari dalam kitab Tauhidnya. Jadi otomatis kita belajar dua kitab ini. Tambah lagi yang ketiga, mempelajari ringkasan atau pilihan dari kitab Ta'wil Mukhtalifil Al-Hadits oleh Imam Ibnu Qutaibah. Yang mana Imam Bukhari, Imam Ibnu Qutaibah hidup di abad ketiga Hijriah. Kalau Imam Al-Ajuri tadi hidup di abad keempat Hijriah. Jadi kita mempelajari akidah ulama di 3 abad, Abad ketiga Hijriah Imam Bukhari dan Imam Ibnu Qutaibah, abad keempat Imam Al-Ajuri, abad yang kelima penulis ini sendiri. Kalau tadi kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadits, insyaallah akan ada contoh-contohnya. Itu sebagaimana judulnya Ta'wil Mukhtalifil Hadits. Itu beliau Imam Ibnu Qutaibah membantah ahli kalam yang mencoba ingin membenturkan antara ayat dengan hadis, antara hadis dengan hadis. Maka Imam Ibnu Qutaibah menjamakkan antara nas-nas tadi yang kelihatannya ada pertentangan mukhtalaf. Maka beliau pun arahkan, jamakkan. Jadi intinya sekali lagi, kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah ini adalah ringkasan. Dikatakan Al-Mukhtar li'annal muallif ikhtara usulas sunnah min thalathati kutub. Karena penulis meringkas, memilih poin-poin akidah dari 3 kitab tersebut. Bahkan kalau mungkin ditambahkan juga sebetulnya 4 referensinya, yaitu dari akidahnya Imam Ahmad, terutama dari kitab As-Sunnah oleh Al-Khalal. Insyaallah akan kita sampaikan nanti referensi hal tersebut. Ini sekali lagi mengapa kita memilih kitab ini. Wallahu taala alam. Namun yang pasti kita ingin terus mengkaji, mempelajari warisan para ulama Ahlus Sunnah tentang akidah, di antaranya untuk kita mengokohkan diri di atas akidah salaf. Sebagaimana kata para ulama, di antara kiat meraih keistiqomahan dengan terus menerus tidak putus belajar akidah as-salaf. Seperti yang juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam muqaddimah beliau ketika mensarah kitab akidah Imam Al-Muzani yang sampai sekarang kita masih kaji di TV atau Radio Roja. Beliau di muqaddimah menyampaikan di antara kiat untuk bisa istiqomah di atas kebenaran dengan terus mempelajari kitab-kitab as-salaf tentang al-aqidah. Di antaranya kitab ini Al-Mukhtar fi Usuli As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan berikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari, menyelesaikan, mengkhatamkan kitab ini dengan baik dan benar. Baik, langsung kita baca muqaddimah yang sangat berharga dari Al-Muhaqqiq, yaitu Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu taala, halaman 5
setelah beliau membawakan khutbatul hajah ba'dal basmalah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd faqad kana li a'immati sunnah wa ulama'il ummah juhudun katsiratun wa ansyitatun kabiratun fi sabili nasril aqidah wa tathbitiha wa tashihiha. Para imam-imam ahli sunnah, ulama kaum muslimin, mereka luar biasa perjuangan mereka, luar biasa usaha mereka dalam menyebarkan akidah as-sahihah dan mengokohkannya serta meluruskan akidah yang rusak, yang batilah, yang sesat. Sekali lagi, ini merupakan salah satu ciri khas dakwah salafiyah. Dan ini yang sebetulnya sudah dimaklumi di antara ciri khas dakwah salafiyah, hirsuhum ala nasril aqidati as-salafiyah as-sahihah. Semangat antusias mereka dalam menyebarkan akidah salaf, akidah as-sahihah, ya. Dan sudah kita sampaikan juga di antara minhaj firqatin najiyah annal firqatin najiyah ta'tabiru at-tauhid. Kelompok yang selamat selalu memprioritaskan masalah at-tauhid tanpa mengesampingkan pembahasan agama yang lainnya. Wadzabi anha, dan mereka ulama sunnah, ulama ahli sunnah, mereka sangat luar biasa pembelaannya terhadap akidah as-sahihah. Wa ibtal kulli ma yukhalifuha, tidak cukup hanya menyampaikan akidah sahihah saja, namun juga membantah setiap yang menyelisihi akidah as-sahihah. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada dakwah kepada tauhid, ada larangan dari kesyirikan, dan seterusnya. Wa yudaduha min aqwalin kasida wa ara'in fasida. Mereka juga gencar untuk membantah akidah-akidah yang menyelisihi akidah salaf, akidah sahihah, baik berupa ucapan, pendapat yang rusak, yang menyesatkan, wa inhirafatin ba'idah batilah, dan membantah setiap penyelewengan, penyimpangan yang jauh dari kebenaran, yang batilah. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan, terutama ketika membantah orang-orang yang ingin untuk menafikan tugas ulama, yang membantah kesesatan, penyimpangan. Rasul SAW bersabda, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil, yang tugas mereka yanfun anhu tahrifal ghalin, menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, wa intihalal mubtilin, jalannya orang-orang yang batil. Kita mau sedikit baca dari yang sudah kita tulis, kita posting dengan judul ini, di antara tugas para ulama menurut Rasulullah SAW. Tugas mereka tadi menafikan darinya tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, membantah kedustaan orang-orang yang di atas kebatilan, dan takwil orang-orang yang jahil. Kemudian kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari ketika menjelaskan makna hadis tadi, kata beliau, tugas para pengemban ilmu, pengganti para rasul, itu tegak di atas 3 pondasi ini. Menafikan keekstriman, membantah kebatilan, menyingkap kejahilan. Sekali lagi, ini tugas para ulama, bukan malah nyinyiri bantahan yang hak. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama, sekali lagi tugas mereka selain menyampaikan kebenaran,
mereka membantah kesesatan terutama dalam masalah al-aqidah. Dan hadis tadi yang kita sampaikan, yahmilu hadal ilma, dibawakan oleh Imam Al-Ajuri di awal kitab Asy-Syariah. Ya. Ini kalau antum buka kitab Syariah Imam Ajuri, hadis pertama berkaitan dengan ini, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin udulu. Kemudian kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, wa qad badzalu muhajahum wa nadharu awqatahum li hadzal wajibil azim. Mereka para ulama ahlu sunnah betul-betul mengerahkan semua yang berharga dalam diri mereka, waktu mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, bahkan mungkin harta mereka untuk menjalankan kewajiban yang sangat agung ini, yaitu tadi menyampaikan akidah sahihah sekaligus membantah akidah yang batilah. Fakathurat mu'allafatu fi dzalik, banyak karya-karya ilmiah mereka. Maka sesat, batil, jahil, murakkab kalau dia mengatakan kitab akidah sedikit. Banyak kitab akidah para ulama salaf. Kalau Anda tahu hanya sedikit, bukan berarti tidak ada. Ya, adamu ilmika bisyai' la yadullu ala adami syai'. Tidak tahunya Anda tentang sesuatu bukan berarti enggak ada sesuatu tersebut. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, banyak karya-karya ilmiah mereka tentang akidah yang di dalamnya ada bantahan juga kepada ahli batil, orang-orang yang sesat dalam masalah akidah. Wa tanawwa'at, beraneka ragam bentuk macamnya. Wa hiya tarji' fil jumlah ila qismain. Namun di antara banyaknya kitab-kitab akidah ulama salaf tersebut, secara global ada dua macam bentuknya. Qismun, meskipun atau kalau diperinci lagi ada lebih dari dua, nanti akan kita sampaikan. Qismun anau fihi bi bayanil aqidati sahihah wa dzikri dalailiha min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallam wa idahiha wa bastiha. Di antara karya akidah para ulama Ahlussunnah ada yang sekedar menyampaikan akidah sahihah beserta dalil-dalilnya dari ayat hadis Rasulullah SAW serta penjelasannya. Namun yang kedua, wa qismun anau fihi bi dzikril aqwal al mukhalifah lil aqidah wal firaq an-naqiba anha ma bayani fasadi aqwalihim wa naqdi syubahihim wa dalailihim wa araihim. Yang kedua, dari kitab-kitab akidah ada dari ulama Ahlus Sunnah yang menulis kitab akidah dengan menyampaikan, menyebutkan ucapan-ucapan kelompok-kelompok yang sesat yang menyelisih akidah sahihah dan disertai bantahan terhadap ucapan-ucapan mereka atau syubhat-syubhat mereka. Namun yang ketiga, kata beliau sebetulnya yang ketiga, waqad yakunu katsirun min kutubihim mustamilan alal qismaini ma'an. Tapi yang paling banyak dari kitab-kitab akidah salaf, akidah Ahlussunnah itu menggabungkan dua hal tadi. Tidak sekedar menyebutkan dalil tentang akidah yang sahihah, namun sekaligus membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan bab-bab akidah, ya. Dan ini yang kata beliau, waqad yakunu katsirun min kutubih, yang paling banyak yang menggabungkan dua hal tadi. Jadi intinya bukan dua sebetulnya, tiga kategori kitab akidah. Yang ketiga menggabungkan antara menjelaskan yang hak sekaligus membantah yang batil. Wa tawdihul haqqi wa taqriruhu wa raddil batil wa tasjifuhu, menjelaskan tentang kebenaran dan menguatkan kebenaran disertai dengan bantahan terhadap kebatilan dan membongkar kedoknya. Kalau mungkin mau dibagi lagi dari sisi yang lain, ya, sebagaimana kalau antum pernah ingat kajian kita dari ayahnya Syekh Abdul Razak, siapa itu? Apa yang pernah kita bahas dari kitab beliau tentang akidah? Ya.
Ada yang ingat enggak? Mungkin nggak ikut di majelis langsung, namun bisa mendengar diri rekaman kajian kita. Kajian kitab apa? Teruskan. Muqaddimah apa? Iya, kalau judul lengkapnya Qatful Janadani Syarhu Muqaddimah Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qirawani, karya ayahnya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Abbad, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Di muqaddimah sebelum syarah belum menjelaskan taklif al-aqidah inda salaf itu ada dua kategori dari sisi yang lain, yaitu metodenya ada yang mutaqaddimin, ada yang mutaakhirin. Taklif aqidah indal mutaqaddimin itu dengan disebutkan sanad-sanadnya. Seperti kitab yang kita sampaikan tadi, Imam Al-Ajurri disebutkan sanadnya, haddatsana fulan haddatsana fulan. Demikian pula kitab As-Sunnah karangan Imam Khalal, As-Sunnah karangan putranya Imam Ahmad, itu dengan apa? Sanadnya. Demikian pula Imam Ibn Abi Asim, kitabnya As-Sunnah, itu kitab-kitab akidah yang disebutkan periwayatan-periwayatannya. Ada pula yang metodenya mutaakhirin, yaitu tadi selain yang penyebutan riwayat, ya seperti akidah wasitiyah, akidah tohawiyah dan seterusnya. Namun intinya sama, tidak ada perbedaan tentang isinya, ya. Metodenya berbeda-beda dalam menyampaikan, ada yang ringkas, ada yang panjang lebar, ada yang menyebutkan riwayat, hadis-hadis dan seterusnya, ada yang ringkas, namun secara umum intinya sama, isinya sama. Kata beliau, "Tsumma inna kutub ahli sunnah al-mutaqaddimin allati ulifat fi dzalik tafuqul hasr wal 'ad li kathratiha baina makhtutin lam yutba wa makhtutin mafqudin wa matbu'in mutadawilin." Kemudian kitab-kitab ahli sunnah yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah akidah ini nggak bisa dihitung. Ya, makanya kalau yang mengatakan sedikit ini jahil murakkab, diam sudah kalau dia nggak paham. Ya, kata beliau tafukul hasr, nggak bisa dihitung. Wal'ad likathratiha, karena banyaknya. Namun memang ada yang masih dalam keadaan manuskrip, belum dicetak. Ya. Ada pula makhtutin mafqud, ada pula manuskrip yang hilang. Dari mana taunya kok hilang? Ya karena ulama-ulama ada yang menyebutkan fulan dari ulama Ahlussunnah punya kitab ini, cuma memang nggak ketahuan sampai detik ini. Ya mungkin dulu pernah waktu zaman Tatar, bagaimana Baghdad dihancurkan, di situ adalah istilahnya dulu perpustakaan para ulama. Banyak yang dibakar buku-buku para ulama sampai diibaratkan negeri Baghdad itu lautan tinta, karena banyaknya dihancurkan buku-bukunya para ulama mafqud, nggak ketahuan, hilang. Ya. Wa matbu'in mutadawil, ada pula yang sudah dicetak. Wa kullama kharaja kitabun min kutubihim fi hadha sya'ni fariha bi ahlu sunnah al-mu'asirun. Setiap kali kitab ulama ahlu sunnah terutama tentang akidah ini muncul ke permukaan, namanya salafi ahlu sunnah yang hidup di zaman ini sangat bergembira. Ini kayak nemu harta karun yang luar biasa berharganya, lebih daripada emas dan perak. Senang mendapati kitab-kitab ulama terdahulu dicetak, apalagi juga diajarkan, senang. Namun ada sebagian orang nggak senang. Bukan hanya dari luar saja, mungkin juga dari dalam. Dan ini pernah kita dengarkan. Trauma mendengarkan kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena dulu kelompok hulatut tahdzir, hulatut tajrih. Ini orang-orang yang salah menyikapi. Dulu ada kelompok yang memang ekstrim. Salah dalam masalah maksiat, keluar dari ahli sunnah. Tahdzirnya ngawur. Kita berlepas diri. Dan dari dulu kita juga membantah mereka. Kita nggak mau tahdzir yang serampangan, tahdzir yang
ngawur, tanpa ilmu dan sebagainya. Itu ada. Mereka juga rajin mengajarkan kitab akidah. Nah, ada orang-orang ini karena trauma dengan orang-orang itu, akhirnya apa? Malas mengajarkan apa? Akidah. Ini apa? Tidak benar juga. Sebagaimana ketika kita menghadapi takfiriyin, bukan berarti kita nggak mau takfir sama sekali, tidak. Kita mau takfir, namun yang apa? Ala haqqin. Ya. Ini sekali lagi ada orang-orang yang gagal paham atau memang jahil murakkab, menyamakan orang yang mentahdir semuanya dengan kelompok yang ekstrim dalam mentahdir. Ini dzulm, ini adalah jahil dan seterusnya. Di antaranya masalah ini kita dengar sendiri. Sebagian orang-orang itu apa? Karena trauma dengan orang-orang tersebut, ya, mendengar kitab akidah itu kayaknya apa? Pasti ekstrim. Ini ngawur. Ini kitab akidah warisan ulama, kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Abbad, senang dengan apa? Adanya kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, wa harisu ala iktina'i wa nasrih. Setelah mendengarkan, wah ini kitab akidah salaf, ya, baru muncul. Mereka apa? Antusias untuk mendapatkannya. Kalau mungkin ada aslinya dia beli, kalau nggak ada mungkin dibolehkan, ya, untuk memfotokopinya dan menyebarkannya, mengajarkannya. Namun kata beliau, wa gharat suduru ahli ahwa wa daqat min dalik. Namun pengekor hawa nafsu ahli bidah atau yang mengikuti jejak mereka, sempit hati mereka. Ya, karena apa? Pasti akan terbongkar kedok kesesatan mereka. Ya, maka hati-hati. Bal inna ba'du ahli ahwa ya'uddul inaya bil aqidah wa nasriha sabilu tafriqin bainal muslimin. Bahkan sebagian dari ahli ahwa, ahli bidah menganggap antusias mengajarkan, menyebarkan akidah salafiyah, akidah sahihah itu adalah, ya, sebab memecah belah kaum muslimin. Ya, pada sudah kita sampaikan, yang menyebabkan perpecahan kebid'ahan itu, bukan yang membantah kebid'ahan. Seperti yang juga disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dalam kitabnya yang khusus masalah persatuan, yaitu Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Tauhidil Ummah. Metode Ahli Sunnah dalam menyatukan umat. Beliau jelaskan, yang menjadikan umat berpecah belah itu bid'ah dan alil bid'ah, bukan yang membantah bid'ah ataupun alil bid'ah. Wa tariqi tamzikin li sufufihim. Mereka menganggap ini memecah belah barisan kaum muslimin. Wa ba'duhum ya'uddu hadil kutub al-mu'allafa fil aqidah kutuban jafatan. Sebagian dari ahli ahwa, terutama dari kelompok harokiyin, sururiyin, mereka menganggap kitab-kitab akidah itu kitab yang kering. Gak bisa, maksudnya menggerakkan umat untuk demo, untuk kudeta, karena jelas dilarang. Kitab-kitab akidah salaf melarang mengkudeta pemimpin, entah kudeta dengan lisan atau dengan senjata. Ya, makanya mereka apa? Nggak mau mengajarkan kitab tersebut karena akan mengikat mereka untuk tidak apa? Menjadi istilahnya liberal, bebas, ngomong apa saja, bergerak terserah mereka, tidak. Ya, kita salafiyun terikat dengan akidah salaf. Ya, maka mereka pun apa? Terus merongrong. Meskipun terkadang mereka ngajar juga. Ya. Makanya kalau antum pelajari lebih lanjut kelompok sururiyun, terkadang mereka itu, ya, namanya surur itu sebetulnya ingin menjamakkan antara dakwah salafiyah dengan ikhwan muslimin. Ya. Terkadang mereka juga ngajar, cuma bedanya dengan ahli sunnah, mereka hanya mengambil, ya, istilahnya global-globalnya saja dari pembahasan-pembahasan at-tauhid. Beda dengan ahli sunnah yang terperinci. Nah, terutama juga dalam pembahasan-pembahasan yang kalau mereka lewati nggak cocok dengan mereka, mereka takwil-takwilkan. Kemudian kata beliau, targhiban lisyababi anha wa sarfan lahum ila umurin laisat ahamma minha. Tujuan mereka
menyebarkan kata-kata tadi kitab akidah itu kering, atau kalau sebagian orang-orang yang mengaku dakwah, mengaku pengikut salafi mengatakan kalau kita bahas akidah itu nanti keras hati kita, radikal, ini ustadz keras karena ngajarkan akidah. Naudzubillahi min dzalik. Ini warisan para ulama as-salaf, keras, sekali lagi tidak tercela kalau pada tempatnya. Ininya sekali lagi syubhat-syubhat yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Kata Syekh, tujuannya untuk menjauhkan para pemuda dari kitab-kitab akidah as-salaf dan mengarahkan kepada hal-hal yang tidak lebih penting daripada al-aqidah. Bal larubama sarafuhum ila manahija wa ara kasida. Bahkan sebagian mereka dari ahli ahwa memalingkan para pemuda dari kitab akidah kepada dongeng-dongeng, kepada fikul waqid, koran-koran, majalah-majalah, berita-berita. Naudzubillahi min dzalik. Wa takhurusatin ba'idah fasidah, atau kepada ramalan-ramalan politik dan seterusnya. La tamutu ila ahli sunnah, yang enggak ada kaitannya dengan ajaran akidah manhaj ahli sunnah. Wala ila manhajihim bisila wallahul musta'an. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya dan sebagai bentuk tahdzir dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Hati-hati dengan syubhat tentang masalah ini. Ada kata-kata retorika yang indah yang tujuannya tidak lain tidak bukan tadi memalingkan para syabab dari kitab-kitab akidah. Sekali lagi, kalau ada yang menyalahkan atau menyalahgunakan kitab akidah dulu misalnya, maka bukan berarti kitabnya keliru kemudian ditinggalkan. Trauma dengan kitab akidah. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana tadi, kelompok takfiriyun, kelompok khawarij, mereka gegabah mengkafirkan yang tidak berat dikafirkan sampai muncul terorisme. Bukan berarti kita nggak mau membahas masalah takfir, namun takfir bidawabitihi dan seterusnya. Cuma tadi orang-orang itu trauma dengan yang ekstrem kanan, jatuh ke ekstrem kiri. Sebagaimana kelompok ahli al-kalam. Misalnya masalah kalam, menjauh dari menetapkan sifat kalam karena takut jatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan manusia yang bisa berbicara, namun jatuhnya ke dalam menyerupakan Allah dengan yang bisu. Naudzubillah min dzalik. Ahlussunnah selalu wasat. Fa aina ashabu hadil manahij min tariqati salafil ummah wa a'immati wa ulama'il ummah alladzina ahyallahu bihimuddin wa nasyara bihimus sunnah. Mana orang-orang tersebut, terutama tadi kelompok al-harokin atau yang mengikuti jejak mereka, mana mereka dari manhajnya para salaf, ulama-ulama ahli sunnah, yang mana Allah menghidupkan dengan mereka agama ini. Wa nasyara bihimus sunnah, yang dengan mereka Allah menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Ka Ahmad ibn Hanbal wa Syafi'i wa Malik wa Thawri wal Auza'i wa Ibn Taimiyah wa talamidhihi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab wa talamidhihi wa ghairihim, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Thawri, Al-Auza'i, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid-murid beliau, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau, yang mereka senantiasa antusias menyampaikan al-aqidah yang sahihah sekaligus membantah akidah yang batilah fasidah ad-dhalah. Rahimahumullah ashabil mawaqif al-masyhuda wal ayadil mahmuda. Ini sekali lagi bedanya kelompok-kelompok yang jauh dari akidah sahihah dengan para ulama-ulama ahli sunnah yang sangat antusias menyampaikan akidah sahihah dan membelanya serta membantah segala bentuk kesesatan, penyimpangan dalam masalah al-aqidah. Nah, di sini beliau contohkan waqad kana asy-syekh al-imam wal alamu al-humam Syekhul Islam Ibn Taimiyah al-Harrani alaihi rahmatullah wa ridwanu yukthiru ta'lifa wal kitabata fil aqidah jiddan. Contoh yang konkret, Asy-Syekh Al-Imam
wal alamu al-humam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau banyak menulis tentang masalah akidah, banyak. Bahkan kata beliau, ini yang kita waktu itu membantah orang-orang yang esok tidak mau membantah, ya. Yuksiru minar rad ala khusumiha. Bahkan beliau juga banyak membantah orang-orang yang menyelisih akidah as-sahihah wal mukhalifina laha. Ya, bahkan kita sebutkan kitab-kitab beliau yang sangat banyak dalam masalah ar-rudud. Ya. Ini kita mau sedikit bacakan karya-karya beliau tentang masalah al-aqidah. Di antaranya yang kita sampaikan waktu itu, ya, ada kurang lebih 20. Ya, ini di antaranya. Masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang sangat amat terkenal dalam bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari al-aqidah as-sahihah. Di antaranya kitab Darut Ta'arud al-Aql wan Naql yang saya punya ada 11 jilid. Ya, ini kurang apa? Ini dalam membantah kelompok Aqlani. 11 jilid kitab tentang apa? Bantahan. Ditambah lagi kitab Minhaj as-Sunnah 8 jilid membantah kelompok Syiah Rafidhah. Ini sekali lagi untuk membantah yang nyinyiri. Masa ya kajian hanya membantah? Enggak ada ulama yang hanya membantah dalam kajiannya atau tulisannya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Enggak ada satu ulama Ahlussunnah yang nyinyiri beliau gara-gara banyak membantah. Kalau memang pas waktunya tepat dan dengan ilmu dan dengan bukti yang nyata, nggak ada yang nyinyiri. Syekhul Islam diantaranya sekali lagi banyak karangan beliau tentang bantahan. Atis Iniyah ada 3 jilid membantah ahlil kalam. Demikian pula talkhis kitab Al-Istighasa atau Ar-Rad al-Baqir ada 2 jilid. Ini alhamdulillah sudah kita miliki di perpustakaan kita. Ini kita sebutkan. Ini bukan khoyal. Ini beliau luar biasa kitab-kitabnya dalam membantah. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Ya, sekali lagi, tidak ada satupun yang nyinyiri beliau karena banyak membantah. Kemudian di antara buku beliau, kitab Bughya Al-Murtad Firrat Alal Mutafalsifa Wal Qaramita. Ya, ini ada 1 jilid. Demikian pula Al-Ikhna'iyah Iqtida' Siratal Mustaqim dan juga Aqidah Wasitiyah Fatwa Al-Hamawiyah. Ini kita sebutkan ada kurang lebih 20. Alhamdulillah sebagian besar sudah kita miliki dan intinya sekali lagi masalah bantahan terhadap kesesatan dan kelompok-kelompok sesat terutama dalam masalah al-aqidah. Ya, kemudian ada kapan lalu ini kita tambahkan nukilan ya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau kirim makalah atau tulisan, kita mau bacakan. Ini bagus juga. Kata beliau, likulli qaumin warithun. Setiap kaum ada pewarisnya. Ahli bid'ah diwarisi oleh ahli bid'ah, ahli sunnah diwarisi oleh ahli sunnah. Qad qila li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernah diucapkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mislul ladzi yuqalu li ahli sunnah fi hadzal zaman. Seperti yang dikatakan kepada ahli sunnah di zaman ini. Apa yang dikatakan? Kama qalahu as-Safadi al-Asy'ari an Ibnu Taimiyah. Ada seorang dari pengikut kelompok Asy'ariyah pernah menulis mengatakan kepada Ibnu Taimiyah atau tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau atau ketika As-Safadi dari kelompok Asy'ariyah menulis biografi Ibnu Taimiyah. Kata As-Safadi, wa Syekh Ibnu Taimiyah qad dayya az-zaman fi raddi 'ala nasara. Pengikut Asy'ariyah ini mencela, nyinyir. Yang menyinyiri siapa? Kelompok Asy'ariyah, bukan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kata As-Safadi Asy'ari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyia-nyiakan waktunya untuk membantah Nasara, membantah Syiah Rafidhah, membantah
man anadaddin, yang menentang agama, au naqadau, atau yang membangkangnya. Kemudian kata As-Safadi tadi yang Asy'ari, walau annahu tasadda li syarhil Bukhari au tafsiril Qur'anil azim lakana anfa. Seandainya Syekhul Islam itu menfokuskan hidupnya untuk mensyarah kitab Sahih Bukhari, tafsir Al-Qur'anil azim, maka itu lebih bermanfaat. Paham ya? Mirip enggak dengan yang diucapkan sebagian orang sekarang? Iya, maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyih Ta'ala, alhamdulillah lam yaf'al Ibnu Taimiyah ma dzakara Safadi. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah Syekhul Islam tidak melakukan apa yang diinginkan istilahnya usulkan oleh As-Safadi. Bal istaghoda birrudud, bahkan beliau menyibukkan diri dengan membantah wantangkiyati syariah, dan untuk membersihkan, memurnikan syariat dari kotoran yang menempel. Wallahi qad nafa Allah birudud Ibnu Taimiyah naf'an azima. Demi Allah, sungguh Allah memberikan banyak manfaat lewat bantahan-bantahan Ibnu Taimiyah bi annaqas syari'a minad dakhil, yaitu dengan memurnikan Islam syariat ini dari apa? Kotoran yang menempel, pemikiran-pemikiran yang sesat. Wa adhara madzhab salafil i'tiqad, dan menampakkan mazhab salaf dalam masalah akidah, nasi'an jalian liman aradahu wabtagha, dan menampakkan mazhab salaf dalam masalah akidah murni, bersih bagi yang mau menginginkan akidah tersebut. Allahumma ajirhu anna wa an muslimin. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat besar kepada Syekhul Islam. Kemudian kata beliau juga, wa min tamayyuzi kutubihi wa ulumihi anna man lam yutali'ha minal mutaakhirin faqalla an yaslam min bid'atin. Di antara keistimewaan kitab-kitab Syekhul Islam, terutama tadi dalam masalah bantah-membantah, di antara keistimewaannya, barang siapa yang tidak mempelajarinya dari orang-orang sekarang, maka sedikit yang selamat dari kebid'ahan. Artinya biidznillah, dengan seizin dari Allah, kalau orang itu mempelajari buku-buku Syekhul Islam tentang bantahan-bantahan tadi, maka insya Allah dia akan selamat dari apa? Kebid'ahan. Namun yang tidak mau mutola'ahnya, mempelajarinya, sedikit yang selamat dari apa? Kebid'ahan. Pasti banyak terjerumus ke dalam kebid'ahan. Karena apa? Tadi tidak membaca buku bantahannya Syekhul Islam. Kama qalahu bimakna al-allama al-albani, sebagaimana yang dikatakan secara maknanya oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Al-Jarrah rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Kurang berapa menit azan? Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan muqaddimah dari Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sekali lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sangat banyak karya beliau tentang akidah plus bantahan terhadap yang menyelisihi al-aqidah as-sahihah, dan tidak ada satu ulama pun dari al-sunnah yang nyinyiri tersebut. Bahkan di sini Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr istilahnya mengacungkan jempol, memuji apa yang telah diperbuat oleh Syekhul Islam dari banyaknya bantahan tersebut. Ini yang kita sampaikan dalam postingan waktu itu, bahwasanya beliau banyak sekali karya-karya yang membantah kesesatan dan orang-orang yang sesat, dan tidak ada ulama yang nyinyiri. Ada yang menjawab misalnya, wah itu kan bantahan beliau kepada kelompok Qoromito Syiah. Loh, kalau yang salah itu yang masih Ahlussunnah misalnya, nggak sama. Ini ngelesnya begitu. Ya sudah dibantah sini, ngelesnya ke sana. Maka kita jawab, membantah kesesatan itu apakah hanya untuk ahlul bidah? Tidak. Antum baca misalnya kitab Kun Salafin Al-Jada karya Syekh Abdul Salam As-Suhaimi,
ya bahwasanya termasuk manhaj Ahlussunnah ar-rad 'alal mukhalif. Kata beliau, sawaan min Ahlussunnah au min ahlil bidah. Namanya kemungkaran kalau dilihat oleh siapapun wajib diingkari. Entah yang melakukan kemungkaran itu Ahlussunnah atau apun ahli al-bidah. Ya. Nanti ngeles lagi. Oh itu kan yang ya bantahnya nggak ngawur. Sekarang coba contohkan bantahan kita yang ngawur yang mana? Jangan hanya apa? Modal ya kata-kata yang global. Sebutkan yang mana? Ya, jangan seperti ahli al-bidah. Siapa bilang kita nggak punya dalil? Ya sebutkan mana dalilnya. Jangan apa? Ya ngomong omdo saja. Ya fasil alaika bitafsil wa tamyiz. Intinya itulah orang-orang yang bangkrut al-hujjah. Sekarang kita tambahkan, ini agak panjang teman masalah ini ucapan dari murid ya Syekhul Islam Taimiyah tentang pembahasan tadi. Hatta qala ahadu tullabihi wa huwa al-hafidh Umar ibnu Ali al-Bazzar. Sampai salah seorang dari murid Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang bernama al-hafidh Umar al-Bazzar, beliau pernah mengatakan walaqad aktsara radhiyallahu anhu atasnifil usul. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak atau memperbanyak karya-karya tentang masalah usul, masalah akidah. Fadlan an ghairi min baqiyatil ulum. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Fasa'altu an sababi dzalik. Maka aku pun bertanya kepada beliau tentang sebab mengapa beliau banyak menulis tentang masalah akidah. Wal tamastu minhu ta'lifa nasin fil fiqhi yajma' ikhtiyaratihi wa tarjihatihi liyakuna umdatan fil ifta. Dan aku pun meminta kepada beliau untuk menulis kitab masalah fikih yang menjamakkan tarjihnya beliau, pendapat-pendapat beliau agar bisa menjadikan rujukan dalam berfatwa. Maka beliau, yaitu siapa? Siapa beliau di sini? Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata kepadaku yang maknanya ya al-furu' amruha qarib. Masalah fikih secara umum itu qarib, dekat, artinya dengan pemahaman agak lebih mudah, istilahnya begitu. Wa man qalladal muslim fiha ahadul ulama al-muqalladin jazalahul amal biqaulihi ma lam yatayaqqan khata'uh. Barang siapa dari kaum muslimin yang mentaklid kepada ulama yang memang layak ditaklid di dalam masalah fikih tadi, maka boleh dia mengamalkan ya dalam masalah apa? Fikih, selama belum ada penentangan yang jelas terhadap dalil. Ya, boleh taklid dalam masalah furu' ya kata Syekhul Islam rahimahullah taala selama tidak ada ya kejelasan akan kesalahan pendapat tersebut. Wa ammal usul, adapun masalah akidah, fa inni raaitu ahlal bid'ah wad dalalat wal ahwa kal mutafalsifa wal batiniyah wal qailina bi wahdatil wujub wad dahriyah wal qadariyah wan nusairiyah wal jahmiyah wal hululiyah wal mu'attilah wal mujassimah wal musyabbihah wal rawandiyah wal kullabiyah was salimiyah wa ghairi min alil bid'ah qad tajadzabu fihi bi azimmatil dhalal. Namun dalam masalah akidah aku melihat ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, pengekor hawa nafsu seperti kelompok filsafat, kelompok Syiah batiniyah, kelompok al-hululiyah wahdatil wujud, kelompok ateis, kelompok qadariyah, nusairiyah, kelompok jahmiyah dan yang tadi kita sebutkan, mereka ahlul bidah, mereka ingin untuk menarik umat kepada kesesatan mereka. Wa banali anna katsiran minhum innama qasada ibtala syariatin muqaddasah al-muhammadiyah wa dhaira al-aliyah ala kulli dinin. Dan jelas nampak kepadaku kebanyakan dari kelompok-kelompok tersebut menghendaki untuk menjatuhkan syariat Islam, ajaran Nabi Muhammad yang suci ya, yang Allah turunkan untuk dimenangkan atas semua agama. Wa anna jumhurahum auqa'an nas fi tashkik fi usuli dinihim.
Dan kebanyakan dari kelompok-kelompok sesat tersebut menghendaki manusia itu jatuh ke dalam keraguan-raguan tentang masalah akidah mereka. Ini sekali lagi sebab beliau memperbanyak karya-karya ilmiah tentang akidah dan sekaligus membantah akidah sesat dan kelompok sesat. Karena luar biasa bahayanya kesesatan dan orang sesat dalam masalah akidah, bahayanya syubhat dalam masalah akidah. Walihada qalla an sami'tu aw ra'aitu mu'ridan al-kitab wa sunnah muqbilan ala maqalatihim illa waqata zandaqah. Oleh karena itulah sedikit yang aku lihat, yang aku dengar dari orang-orang tersebut yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti ucapan-ucapan kelompok-kelompok sesat tersebut, kecuali aku melihatnya, mendengarnya menjadi zindik, munafik, naudzubillah min dzalik. Ausara ala ghairi yakinin fi dini wa i'tiqadi, atau tidak yakin terhadap agamanya dan akidahnya, alias pinpan mencela-mencela. Enggak ada apa? Al yakin. Ini bahayanya syubhat. Maka wajib untuk apa? Dibantah. Kalau tidak, tadi umat akan dalam kebingungan, keraguan-raguan dan bisa menjadi zindik, naudzubillahi min dzalik. Falamma ra'aitul amra ala dzalik banali annahu yajib ala man yaqdir ala daf'i syubahihim wa abatilihim wa qat'i hujjatin wa adalilihim an yabdula juhdahu liyakshifa radha'ilahum wa yuzayyif dalailahum dabban anil millatil hanifiyah wa sunnati sahihah al-jaliyah. Maka aku melihat perkaranya ini jelas bagiku, wajib atas setiap yang mampu membantah syubhat mereka, kebatilan mereka, untuk memutus hujah mereka, kesesatan mereka, mengerahkan tenaganya, pikirannya, semuanya untuk membongkar kedok kesesatan mereka dalam rangka membela agama Allah yang lurus dan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat dan dari ahli asyubhat. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.